Lalu nih Pak, mungkin juga yang jadi pertanyaan semua orang lah gitu kan, yang dikatakan rumput dalam kondisi terbaik itu rumput yang seperti apa, mungkin secara visualnya seperti apa, mungkin secara usianya pada usia berapa, kemudian pada saat kondisi seperti apa yang paling bagus kayak gitu diambilnya. Nah, milihnya ya. Betul. Apapun rumputnya, dalam fase apapun, ketika kita lihat dia kondisinya sangat baik, tidak ada bercak daun tentunya, ya. Kalau dari diagram bagan warna daun, ya, ada sedikit perbedaan warna di daun, itu sudah menunjukkan indikator kekurangan unsur tertentu. Betul. Misalnya sedikit menguning atau sedikit putih dan hijau, warnanya tidak seragam, itu sudah menunjukkan indikator tertentu. Bisa kekurangan unsur hara. Dari 16 unsur hara, mungkin salah satu unsur hara dia kekurangan. Nah, di Biosaka tidak ada sedikit pun indikasi-indikasi ini. Artinya daunnya sempurna, berimbang. Kita lihat warna dalam satu daun, mulai dari pangkal sampai ke ujung warnanya sama. Kalau ada dia tulang daun di tengahnya, di kiri daun, di kanan daun, warnanya balance, seimbang. Nah, itulah bahannya Biosaka. Terus fasenya kapan? Kapanpun ada tanaman yang baru tumbuh, tapi kok dia bagus sekali ya. Tanaman yang bagus, ciri-cirinya satu, dia terlihat lebih mengkilat dari yang lain. Dia lebih menarik daripada yang lain. Itu bahannya Biosaka. Menarik tapi nggak kena hama sama penyakit. Menarik, sangat menarik menurut mata kita. Tapi tidak menarik hama. Hama nggak suka nih dengan tanaman itu. Nah, ini sebenarnya kalau POPT, ya, petugas untuk pengendali organisme, pengganggu tumbuhan, petugas hama penyakit, ini saya yakin POPT seluruh Indonesia sudah paham ilmu-ilmu Biosaka ini, karena referensinya kita hampir sama. Hanya perbedaannya, kalau dulu mereka ketika ada tanaman yang diserang hama itu semua ya, terus ada padi diserang wereng, kok ada beberapa blok yang nol serangan. Ketika diteliti, kok banyak mikroba, kok banyak agen hayati ini. Nah, ini agen hayatinya diambil, terus diisolasi, dikembangkan. Ternyata bisa. Nah, Biosaka mencari bahan-bahan yang seperti ini juga. Kenapa yang lain diserang hama, ini enggak? Kenapa padi ini diserang wereng semuanya, ini enggak? Nah, itu bahan-bahannya Biosaka, tapi yang terjadi berbeda. Kalau saya ambil tanamannya, bukan ambil hayatinya di sebelah, karena saya percaya tanaman ini mampu menyampaikan pesan kepada yang lain untuk bisa memproduksi bahan yang sama. Karena ekspresinya kan nggak muncul di tanaman yang lain. Artinya berarti tanaman yang nggak kena di antara yang kena semua itu bisa ya diambil jadi bahan Biosaka? Bisa jadi bahan Biosaka. Oke. Nah, tujuannya begini, ketika ini kita ambil ya, ini saya yakin dia memunculkan ekspresi gen. Dia punya potensi sel yang lebih baik. Ekspresi gen bahan kimia atau gelombang di sekitarnya itu berbeda dari yang lain. Sehingga dia menarik para agen hayati ini untuk di situ. Nah, yang saya ambil tanamannya, bukan agen hayatinya untuk dibuat Biosaka. Setelah jadi Biosaka disemprotkan, ya, disemprotkan dengan cara pengabutan. Tujuannya agar apa? Tanaman yang lain juga menghasilkan ekspresi gen yang sama seperti tanaman yang tidak diserang. Setelah itu, dampaknya agen hayati yang ada di lingkungan itu juga akan datang ke tanaman-tanaman yang lain. Betul, dan melindungi yang lain. Dan melindungi yang lain gitu loh. Jadi bukan memberikan agen hayatinya agar tumbuh, tapi kita memperindah tanaman agar agen hayati datang. Itu yang dilakukan Biosaka. Lalu nih Pak Ansar, kan kalau dalam ilmu penyemprotan mungkin ya, atau aplikasi foliar nih ceritanya, itu kan kita memberikan pupuk itu kan pada saat stomata mungkin terbuka, sehingga kan waktunya katanya pagi hari dan juga sore hari seperti itu. Apakah pengambilan rumput yang Biosaka itu juga ada waktu tertentu? Misalnya waktu, oh bagusnya pagi hari, oh bagusnya siang hari, bagusnya malam hari misalnya, atau sore hari, atau bahkan pada saat panas atau hujan atau kayak gimana tuh Pak? Nah, waktu pengambilan bahan Biosaka ya otomatis di waktu-waktu yang sebenarnya tanaman lain terganggu, tetapi tanaman Biosaka tidak terganggu. Oke, berarti siang berarti ya? Bisa siang hari, yaitu dia. Salah satu indikatornya siang hari di tengah lapang
yang lain kena panas terik, bahkan di pinggir jalan bahkan di pinggir yang lain layu aspal gitu, ya. yang lain panas terik layu. Terus tanaman, ada beberapa tanaman yang di panas terik di pinggir jalan, di tanah berbatu, dia mampu tumbuh dengan baik, panas terik nggak layu. Nah, ini bahannya biosaka. Terus bukan hanya itu, tadi di tempat banjir, tanaman yang tumbuh di got, kalau tanaman budidaya kena air kan busuk, jamur, betul. ya kan. Terus ada tanaman yang tumbuh di tembok, kalau tanaman yang lain kan nggak mungkin karena ini tidak syarat tumbuh, kan gitu ya. pH-nya kurang di tembok, ini bagaimana, cadangan air kurang tapi mampu tumbuh dengan baik. Yang kita butuhkan bagaimana sel yang mereka miliki ini itu juga bisa diekspresikan lewat penularan bahan pemicunya dari tanaman-tanaman yang sehat ini untuk di tanaman budidaya, sehingga biosaka sendiri sebenarnya bukan pupuk tapi bisa mengurangi pupuk. Bahkan di Blitar ada yang sudah pengurangan sampai 80%. Wow. Terus bahkan ada yang menggunakan NPK-nya dari pupuk kandang saja. Panennya nggak kalah, bisa juga 7 ton. Terus bukan pestisida, tapi bisa mengurangi tingkat serangan hama penyakit. Karena apa? Tanaman budidaya akhirnya memunculkan ekspresi sel. Jadi ngomong ekspresi sel, tadi ngomong epigenetik, ngomong potensi sel, ngomong gelombang. Jadi kenapa gelombang? Sebenarnya kita belum sampai ke sana. Prof. Robert juga masih meneliti bahan kimia apa yang nantinya terkandung di situ. Tapi saya lebih mantep ketika kita ngomong elicitor, ngomong sinyal, berarti ngomong gelombang, ngomong spektrum, ngomong spektrum berarti ngomong warnanya nanti juga. Kenapa hama bisa tertarik? Mudah-mudahan peneliti Indonesia nanti bisa sampai ke sana. Terus kalau sudah kemampuan adaptasi ternyata benar-benar menular, lewat elicitor yang nyemprotnya kapan, biosaka bisa disemprot kapanpun, tidak menunggu stomata membuka, karena biosaka bukan targetnya stomata. Biosaka itu targetnya sampai, sinyalnya sampai. HP ini mau diletak di kantong, mau diletak di atas lemari, mau diletak di mana gitu ya. Kalau sinyalnya sampai, ya kita bisa angkat siapapun yang telepon. Kalau nggak kenal, paling langsung kita matiin, ya kan? Betul. Dan itu juga sinyal. Lu nyasar, gitu kan? Lu nyasar gitu. Kalau ternyata baik, ya udah kita angkat. Kadang ada nggak kenal tapi kok cantik, nyambung juga gitu ya. Kita harapannya yang itu. Ini antara tanaman budidaya dan rumput, mereka mungkin nggak kenal satu sama lain sehingga mereka tidak mampu hidup sosialisasi, ya. Tapi berhubung lingkungan sekitar ternyata menyambut baik tanaman budidaya bisa dengan enjoy. Jadi kita harapkan tanaman ini juga hidup bahagia dengan lingkungan sekitarnya bersama-sama gitu. Nah, kenapa kita bisa mantap? Kita udah uji kok di Blitar, nanam padi nggak dibersihkan rumputnya, nanam jagung nggak dibersihkan rumputnya, nggak ada terjadi apa-apa dengan padi dan jagungnya. Sosial kan? Mantap. Artinya gini Pak, ini kan sekarang lagi hujan nih Pak, kita jadi buat sahabat tani yang belum tahu ya, kita sekarang syutingannya lagi hujan gitu ya sahabat tani. Nah, ini masa alami banget nih. Ini kan masa alami banget. Artinya dalam kondisi saat ini kan hujan nih Pak Ansar, berarti kan bisa dibilang ketika tanaman, rumput dan segala macam kena hujan kan mungkin seger nih ceritanya. Berarti nggak bisa ya pada saat hujan. Jadi gini, saya diberi makanan enak juga senang. Orang yang dimanapun itu, pemulung, orang miskin, terus pengemis, ketika dikasih makanan enak semuanya senang. Betul. Semua akan menyambut dengan baik. Nah, air hujan ini adalah berkah bagi semuanya. Nah, ketika dia dalam tahap-tahap tertentu, dia berkah loh ya. Dia berkah, semua tanaman menyambut. Ketika kita lapar dapat makanan, semua menyambut. Nah, semua yang susah juga nggak kelihatan susah, yang sakit tidak terlihat sakit karena terpenuhi semua apa yang dia inginkan. Nah, di tanaman itu terjadi seperti itu ketika hujan. Makanya ketika hujan saya sarankan tidak perlu memilih, tidak perlu mencari bahannya biosaka, karena apapun kondisinya tanaman itu terlihat sangat baik. Terus hama-hama kutu semua macam jatuh ke bawah, jadi kita nggak ngerti nih ada serangan atau tidak gitu loh. Nah, semua terlihat baik, ekspresinya sangat hijau, sangat ini mengkilat karena ada air hujan ya. Setelah hujan pun masih sama, ekspresinya akan baik. Sehingga karena kita menginginkan survive-nya tanaman, ketika hujan tanaman ini sedang tidak survive. Survive-nya tanaman kenapa?
ketika ada cuaca terik, ketika ada suasana yang terbatas lah ya, menurut pandangan kita, terbatas air, terbatas suhu, ya sangat panas. Nah, ini tanaman yang harus kita pilih di suasana itu. Jangan ketika saat hujan. Pasti semuanya terlihat baik, kecuali tanaman budidaya. Kalau kelebihan hujan malah banyak bermasalah. Betul. Lalu Pak, tadi kan bahas soal hujan nih tadi. Nah, gimana kalau air yang digunakan? Apakah akan lebih baik seandainya kita menggunakan air hujan? Tadi kan dikatakan kalau air yang kita pakai untuk biosaka itu 5 liter ya. Yeah. Nah, apakah air hujan nih yang mesti kita pakai supaya hasil yang bagus itu juga kelihatan lebih maksimal gitu Pak? Atau sembarang air atau kayak gimana Pak? Kriteria airnya tuh air yang seperti apa? Banyak orang-orang yang mencoba membuat dengan air hujan, katanya lebih bagus. Ya itu fine saja ya, aman-aman saja, nggak ada masalah. Tapi untuk membuat biosaka sebenarnya bisa menggunakan air apapun, pakai air aqua, air yang udah dikaporit, air yang mengalir di sawah, pokoknya jenis air apapun, yang penting jangan kotor. Itu saja, jangan kotor bercampur, misalnya warnanya coklat gitu ya, itu kita nggak bisa membuat air yang dalam keadaan kotor. Kenapa? Reaksinya dari awal sampai akhir sampai homogen kita nggak bisa ngelihat. Termasuk mungkin air sumur yang ketika warnanya kuning jangan dipakai ya, atau kayak gimana? Kalau kuning saja mungkin misalnya kayak di lahan gambut ya, di Pekanbaru tuh, di daerah Bengkalis, di daerah Pangkalan Kerinci, Tembilahan, warnanya kan agak kekuningan, betul. kayak teh gitu ya. Itu bisa saja. Yang penting reaksi pada saat kita membuat itu terlihat gitu. Bukan coklat seperti kena tanah, itu kan jadinya coklat, blur ya, semua nggak bisa dilihat itu. Nah itu, semua jenis air aman. Kalau ada air hujan mungkin jauh lebih bagus sih. Cuma mungkin bisa saya simpulkan lebih bagusan air yang bening supaya secara visual kita kelihatan. Betul. Karena akan terjadi banyak sekali perubahan reaksi ketika kita ngeremet. Ngeremet itu pun ada aturannya, bukan untuk menghancurkan. Remet kita itu hanya melumat pelan-pelan gitu ya. Satu kali remetan, satu kali aduk gitu. Lalu kan bicara soal peremasan nih ceritanya, itu berapa lama sih waktu yang dibutuhkan peremasannya? Kira-kira berapa nih? Kita ngomong indikator waktu. Waktu betul. untuk membuat biosaka sampai hari ini kita belum bisa menetapkan waktu yang pasti untuk membuat biosaka itu berapa lama. Ini tergantung dari mungkin bahan baku, mungkin dari ekspresi yang membuatnya, mungkin bisa jadi faktor airnya. Jadi kita pernah membuat dalam waktu yang sama, dengan bahan yang sama, dengan waktu yang berbeda-beda pula. Nah, kalau ini mungkin indikatornya adalah si pembuat, ya. Terus kita pernah membuat dengan air yang ber-pH 10, itu basah jauh nih ceritanya. lebih cepat. Lebih cepat. Gitu. Tapi apapun pH airnya, ketika biosaka jadi dalam keadaan homogen yang baik, pH-nya netral, 6,5 sampai 7. Itu pH-nya biosaka. Dia nggak basah, dia nggak asam. Pokoknya pH-nya biosaka itu benar-benar netral. Ya kisaran normal ya, 6,5 sampai 7. Itu pH-nya biosaka yang homogen. Jadi jadi nggak ada kriteria. Waktunya nggak ada kriteria karena memang ada orang yang berhasil membuat dalam waktu 9 menit. Yang rekor itu kemarin Kepala BPTPH Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, itu membuat biosaka hanya dalam waktu 9 menit dan kualitasnya bagus. Wow. Sementara tercepat saya 10 menit, dia bisa 9 menit. Kenapa gitu ya? Ini mungkin tergantung dari suasananya, tergantung dari niatnya, ekspresinya. Mungkin tergantung dengan itu. Ada yang sampai 1,5 jam. Ya. Oke. Lalu nih Pak, menentukan apakah biosaka yang kita buat itu berhasil, itu kriterianya seperti apa? Lakukan peremasan ya, jalan terus ya, terus sampai pada titik homogen. Nah, homogen tanaman, homogen larutan. Setelah homogen larutan satu, ketika kita ngeremet itu sudah seperti kita meras ampas kelapa yang sudah tidak ada santannya. Dingin, tidak ada sesuatu yang keluar. Orang yang kalau meres ampas kelapa nggak ada santannya itu kerasa dingin, anyep, sepa ya, kalau orang Jawa ngomong sepo. Nah, itu sudah pada titik itu.
Nah, terus larutan itu sudah bukan seperti air. Jadi dia lebih kepada sifat seperti minyak. Tapi kental nggak hasilnya? Bioshaka itu sebenarnya yang homogen, itu bukan kental. Ya. Dia proses pembuatannya bisa kita remet ya. Kita bukan menghancurkan ya, ingat membuat bioshaka bukan menghancurkan. Terus diremasnya di dalam, diremes saja, ditekan saja, bukan dihancurkan. Jangan dipelintir-pelintir, rusak. Itu nggak jadi bioshaka. Itu pasti akan keluar gas. Nah, karena selnya rusak di awal. Nah, ini pelan-pelan sampai lumat pelan, terus waktunya antara 10 menit sampai 1 jam. Bisa lebih dari itu. Nah, tergantung tingkat kesabaran. Tapi kenapa bisa cepat tergantung dari suasana hati. Semakin kita pengen jadinya cepat, itu biasanya semakin terganggu. Luas aja, ikuti saja. Semakin kita tidak percaya, juga bioshaka tidak akan jadi. Nah, homogen itu bukan kental, tapi kita merasnya sampai titik semua warna airnya sama. Terus ketika kita remet seperti ngeremet ampas kelapa yang sudah tidak ada santan, dingin, dia terasa dingin. Tidak mengeluarkan apapun lagi. Tangan kita sudah nggak enak ketika memegang rumput itu. Nah, itu sudah mencapai ciri indikasi homogen. Terus ketika kita masukkan ke dalam botol, bioshaka itu dimasukkan ya, terus di dalam botol disaring dulu, masukkan ke dalam botol, dia seolah-olah terlihat kental, padahal nggak kental. Ketika dimasukkan dalam botol, dia seolah-olah berminyak, seperti minyak, padahal dia tidak minyak, gitu loh. Intinya ketika masuk dalam botol, semua karakter air itu sudah berubah menjadi sebuah larutan. Nah, larutan yang saya pikir itu bukan air, tapi juga bukan minyak, tapi larutan penyatuan semua unsur bahan kimia yang terjadi dalam sebuah reaksi, yang terjadi dalam sebuah ekstraksi. Jadi kita pelan itu menjadikan sebuah reaksi antara air, larutan, semuanya itu menjadi satu dan tidak terbentuk lagi fermentasi. Ingat, di bioshaka tidak lagi terbentuk fermentasi. Ketika terjadi keluar gas, disimpan 1 kali 24 jam, berarti atau disimpan 3 hari, keluar gas, gasnya kenceng, jos, atau apalagi botolnya sampai roboh. Nah, itu sudah bukan menjadi larutan bioshaka. Oke. Lalu nih proses peremasannya itu kan gini. Pada saat proses peremasannya kan kita bakal nyiapin wadah nih ceritanya, bakal wadah. Kemudian kita masukin air sebanyak 5 liter nih Pak Ansar. Nah, wadah yang kita siapkan itu mungkin wadah yang seperti apa, dan proses peremasannya itu di atas apa di bawah nih ceritanya? Jadi wadah bebas, terutama sebenarnya kenapa harus 5 liter? Boleh kok 10 liter, tapi nanti tergantung pengalaman ya. Tapi 5 liter itu sebenarnya kita siapkan wadah yang jangan terlalu besar. Karena ini ngeremetnya harus di dalam air, ya. 5 liter itu agar tanaman yang kita ambil tadi itu bisa tenggelam. Tenggelam sebenarnya biar tenggelam, dia langsung bereaksi dengan air. Oke, jadi ceritanya peremasannya berarti di dalam air, berarti jangan di dalam atas air, jangan. Ya? Akan teroksidasi dengan udara. Lalu gini Pak Ansar, kan juga kan dari bahan-bahan bioshaka, misalnya contoh kan ada bahan-bahan tertentu yang ternyata berpotensi bikin gatal tangan nih ceritanya. Nah, itu gimana tuh Pak Ansar? Daun lompong ya, daun betul. Ya. Karena memang banyak sih pengalaman di luar yang begitu membuat bioshaka kok tangannya gatal banget. Ya. Nah, itu diterusin atau boleh istirahat dulu nih ceritanya? Teruskan saja, karena membuat bioshaka itu tidak boleh berhenti, terus tidak boleh ganti orang, terus tidak boleh ini pakai sarung tangan. Jadi ini murni reaksi ya, sel yang terjadi. Dampaknya bisa jadi salah satunya gatel. Ini ada triknya bagaimana saya ketika membuat dengan apapun tidak terasa gatel. Nah, triknya satu ya, lakukan terus sampai ini benar-benar keluar semuanya ya. Semuanya itu tangan terasa sampai dingin, lakukan terus. Ketika terjadi gatel, lakukan terus. Nggak kuat ya, saya yakin bertahanlah lebih lama sedikit ya, nggak apa-apa. Itu akan mencapai pada titik homogen dan gatelnya akan hilang. Nah, tapi ketika sudah mencapai ciri-ciri homogen kok gatelnya nggak hilang, pertama biarkan saja, jangan dicuci pakai air bersih. Biarkan saja. Itu lebih kurang 5-10 menit gatelnya hilang. Kalau dicuci pakai air bersih itu bisa seharian, bahkan bisa 3 hari akan gatel. Oh gitu. Ya. Jangan dicuci pakai air bersih. Berarti dalam posisi tangan kita kan habis ngeremes nih ceritanya, habis ngeremes tiba-tiba kita ngerasa gatal nih, tapi kan ternyata udah selesai nih. Udah biarin aja, nggak usah cuci apa-apa berarti. Biarin, nggak usah dicuci sampai 5 atau 10 menit.
nanti gatalnya akan hilang dengan sendirinya. Oke. Kemudian nih Pak, bicara soal setelah kita selesai peremasan kan tadi kemudian dibuat dalam botol, itu kan disaring dulu nih ceritanya. Kemudian setelah kita saring, kemudian setelah dalam botol dan ternyata homogen, dan dalam waktu misalnya mungkin sehari sampai 3 hari ternyata tidak ada perubahan dan tetap homogen, berarti kan bisa dibilang jadi ini ceritanya biasanya. Itu bisa tahan berapa lama? Kalau saya yang buat dengan bahan yang sebenarnya tidak mudah dicari. Kalau untuk belajar, kalau istilah saya bintang 3 sampai bintang 5 dengan ciri-ciri yang baik saja itu sudah cukup ya. Itu mampu bertahan antara 3 bulan sampai 1 tahun. Kalau saya sering cerita, kenapa saya mencari, kadang-kadang bisa pindah dari satu desa ke desa lain tuh untuk mencari bahan hanya untuk membuat biosaka. Yang saya pilih itu benar-benar yang paripurna, tapi bukan hanya paripurna. Kalau kita ngomong bintang, semuanya bintang 5. Yang saya pilih itu semuanya bintang 5, itu bertahan 5 sampai 10 tahun. Wow. Itu yang saya buat. Kalau kita di pelatihan, yang biasanya ngumpul-ngumpul itu, Bimtek Biosaka, itu paling lama bertahan 1 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun. Kenapa? Karena syarat rumput yang baik saja, itu sebenarnya sudah bagus untuk Biosaka, tapi tercampur antara bintang 3 sampai bintang 5, gitulah istilahnya ya. Nah, ada bagaimana memilih bintang 5 semua, itu nanti akan bertahap. Yang penting hari ini adalah bagaimana permasalahan petani hari ini terselesaikan dengan Biosaka dulu. Selanjutnya nih Pak, kan tadi bicara soal homogen kan seperti itu. Nah, apakah ketika disimpan dalam jangka waktu segitu lama terjadi dari segi aromanya tuh tetap, atau terjadi perubahan ya dari segi aroma? Nah, ini pengalaman. Kalau hanya terjadi perubahan warna, tidak masalah. Yang penting, misalnya pas pertama membuat jadi hitam nih, tapi besok kok jadi kuning atau coklat, tidak akan ada masalah. Terus tetap homogen dia, tidak keluar gas, tapi aromanya kok berubah jadi nggak enak ya, gitu. Itu tetap saya nilai sebagai homogen. Homogennya menurut indikator bagaimana ini tidak mengeluarkan gas saja dulu, terus dia tidak ngendap menjadi air yang bening lagi. Jadi nggak bening, nggak keluar gas, itu tetap aman. Berubah aroma atau berubah warna, saya yakin itu masih homogen. Karena sifat kimia itu di dalam air itu kayaknya ada yang kadang bergantian muncul sih. Warna baunya bisa jadi nggak enak. Yang awalnya aromanya enak kok besok jadi nggak enak gitu ya. Itu mungkin bahan kimia yang dominan itu muncul di tengah-tengah. Tapi nggak apa-apa ya, nggak masalah ya? Tidak apa-apa, asalkan tidak bening, tidak menjadi air seperti awal, terus dia tidak misah antara air dan ini. Kalau terjadi pemisahan itu sudah dianggap bukan homogen. Yang terpenting itu terjadi perubahan warna, tapi tingkat kekentalan, tingkat warnanya, kepekatannya semua dari atas sampai dasar itu masih sama. Lalu kira-kira nih idealnya yang paling tepat diaplikasikan itu yang udah diremas dalam jangka waktu berapa menit, berapa jam, atau berapa hari setelah kita selesai bikinnya, Pak Ansar? Setelah bikin, Biosaka langsung bisa dipakai. Oh, langsung bisa dipakai? Langsung bisa dipakai. Oke. Ketika sudah homogen langsung bisa dipakai. Terus bisa dengan kualitas yang sama dipakai, disimpan dalam waktu yang lama pun kualitasnya akan masih sama ketika itu homogen. Waktunya nyemprot juga bebas kapanpun. Jadi ya oke. Dengan dosis berapa yang dipakai? Apakah masing-masing tanaman itu berbeda dosis atau memang sama? Masing-masing tanaman tentunya juga berbeda dosis ya. Sinyal yang elisitor yang kita berikan banyak. Selama ini yang terbanyak itu hanya di tanaman padi dan jagung. Bisa toleransi sampai 50 mili. 50 mili untuk Biosaka yang kualitas baik ya. Kualitas yang benar-benar sudah pengalaman. Itu maksimal 50 mili sudah sangat baik. Tapi ada pun petani-petani yang mencoba, oh Biosaka saya semprot dengan dosis 100 mili atau 200 mili kok nggak apa-apa gitu ya. Untuk di awal mungkin nggak apa-apa, tapi nantinya seiring pengalaman dari petani yang membuat Biosaka itu, kualitas Biosakanya akan terus meningkat. Jadi ya saya pikir meskipun 200 mili nggak apa-apa, saya sarankan untuk di tahap kisaran padi jagung di 50 mili. Kalau hortikultura, sayuran atau jenisnya itu maksimal di angka 30 mili lah.
Jadi berarti untuk tanaman pangan macam kayak jagung dan juga padi bisa sampai 50 mili. Tapi tanaman hortikultura macam kayak sayur begitu kira-kira dosis rekomendasinya 30 mili. Di bawah 30 mili, maksimal 30 mili. Oke. Dengan SOP penyemprotan sama, tetap pengabutan, sangat ngabut. Pengabutan yang seperti apa itu Pak? Mungkin juga boleh dijelasin nih kayak gimana? Nih, kalau kita ada dulu dalam bertani rumusnya dalam penyemprotan nek ora klomo ora marem. Kalau nggak basah itu nggak mantep nggak gitu puas. ya. Nah, kalau di Biosaka semakin ora marem semakin benar. Nah, kalau dulu kan semakin banyak semakin puas. Kalau di Biosaka semakin nggak puas semakin pas. Oke. Jadi konsepnya Biosaka itu semakin ora marem semakin benar, semakin ora puas semakin pas. Artinya semakin kabutnya kecil, semakin tipis kabutnya akan semakin baik hasilnya. Berarti nosel juga pengaruh berarti ya? Sangat. Jadi Biosaka gini, 1 hektar kan maksimal kalau bisa 4 tangki ya. Maksimal nih. Maksimal 4 tangki untuk 1 hektar. Karena uji coba kita gitu, habis 6 tangki sama yang habis 4 tangki ternyata lebih bagus yang habis 4 tangki. Berarti 2.500 meter hanya cukup 1 tangki semprot. Betul, ya. betul. Kemarin Bapak ngelihat yang cabai ya. 2.000 tanaman itu cukup 1 tangki 15 liter. Padahal posisinya udah tinggi banget. Wah, ya. Benar. Dan saya juga bingung kok bisa gitu kan. Terus semakin banyak angin, semakin mudah. Biasanya kan menghindar angin nih. Nah, semakin banyak angin Biosaka semakin mudah, terutama angin di sore hari jam 2 sore ke atas itu anginnya kenceng searah lagi ya. Kadang ada gulutan sawah itu yang luasnya 15 meter tuh panjangnya, tapi disemprot dari pinggir saja cukup karena kebawa angin di sore hari itu. Jadi biarkan angin membantu kita berarti ya? Betul. Kalau selama ini ada angin kan, waduh marah petani. Betul. Kan pada saat proses penyemprotan tadi kan kemudian disebutkan ada angin nih, cerita dengan bantuan angin. Nah, bagaimana kalau seandainya kita melakukan penyemprotan tapi kita melawan angin? Melawan angin. Kan gini, ketika kita menyemprot itu kan ketika misalnya contoh kita angin arah utara misalnya kan anginnya arah utara, kita kan pasti ngikut angin. Tapi kan kita penyemprotan itu kan kadang kita balik lagi nih. Berarti kan ceritanya utara kemudian selanjutnya ke selatan nih kita. Nah, berarti kan bakal melawan angin tuh gimana? Apa mesti kita jalan dulu ke sebelah supaya kita ngikutin angin? Ya, sebaiknya kalau di Biosaka kita mengikuti angin karena jangan penyemprotan di Biosaka itu berulang. Ya, ketika berulang pengalaman kita banyak terjadi error di tanaman, bisa kuning. Jadi cukup kita mengikuti angin, terserah angin itu membawa kabutnya sampai di mana, disitulah kita mulai penyemprotan yang selanjutnya. Jadi misalnya angin bisa membawa di 10 meter, kemudian ya kita setar lagi yang di 10 meternya, nggak apa-apa. Berarti jangan sampai melawan angin nih ceritanya. Ya. Artinya ketika arah angin ke utara, berarti kita jangan melawan ke selatan ceritanya. Berarti kita balik lagi ke itu nanti berulang-ulang penyemprotannya, nggak akan maksimal. Jadi tadi ngomong 4 tangki, ya. Kalau seandainya 1 hektar bisa menjadi 3 tangki itu jauh lebih bagus. Nah, di Blitar sudah ada yang habis penyemprotan itu 1 hektar hanya 2 tangki dan hasilnya sangat bagus. Berarti ceritanya ibarat waktu pun juga nggak terlalu lama ceritanya berarti kita. Hanya sekitar 30 menit 1 hektar selesai. 10.000 meter ya, 30 menit selesai. Bayangin aja. Tapi kalau pakai drone gimana? Drone kan itu menjadi impian petani milenial ya. Oke lah. Kalau petani yang tua saya yakin sudah tidak berpikir sampai ke arah sana. Tapi untuk mempunyai drone itu kan butuh biaya yang sangat mahal gitu ya. Nah, dengan penggunaan Biosaka 1 hektar cukup 30 menit, anak-anak muda pun saya pikir sudah merasa ringan. Kalau selama ini kenapa nggak mau bertani? Ada capek. Per 1 hektar itu bisa paling minim 12 tangki ya. Paling minim itu ada yang 20 tangki. Bisa dibayangin itu. 20 tangki, Biosaka hanya maksimal 4 tangki. Biasanya hampir 1 hari full ya. Karena saya yakin habis 3 atau 4 tangki sudah istirahat tuh. Ya kan? Betul. Dengan Biosaka cukup paling lama 1 jam. Enak kan bertani? 10 hari sekali. Ya kan? Artinya juga kita nggak usah memaksakan sesuatu yang agak susah didapat berarti ya. Betul. Artinya ya kita manfaatkan apa yang ada aja gitu ya. Yang harga 500.000 saja, tangki elektrik, di charger, saya pikir sudah mantap lah.
nembaknya nanti nembak nozzle-nya tuh lurus ke bawah atau ke atas nih kira-kira Pak Ansar? Sebaiknya di atas, semakin jauh semakin bagus. Oke. Nah. Tangan kita ke atas atau kita nembak ke atas nih ceritanya? Ada dua metode ya. Ada yang tangannya kita biasa tapi nembaknya ke atas, jadi biar kabutnya kembali. Ada yang ditinggikan begini, biar kabutnya langsung jatuh. Itu ada dua metode. Kalau kita gini capek ya boleh di atasnya, tapi sprayernya dibalik. Jadi nggak langsung menuju ke tanaman. Oke. Jadi manut terserah kita mau yang mana berarti ya. Kalau betul. memang bisa langsung lurus ke atas gitu, lurus kayak gitu kan. Kalau memang nggak bisa, kita nembak ke atas berarti gitu ya. Betul.